Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Igusti Ayuardi Pranyani, nomor absen 4 dari kelas 10 MIPA 1. Pada hari ini, saya akan menampilkan sebuah maket tentang daur biogeokimia, yaitu siklus air. Kita tahu bahwa air merupakan kebutuhan utama umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Air tersebut digunakan untuk mandi, mencuci, minum, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Tetapi, walaupun sering digunakan, kenapa sih air tidak pernah habis adanya? Itu dikarenakan adanya proses siklus air. Apa sebenarnya proses siklus air tersebut? Agar lebih tahu, yuk kita tonton video selanjutnya. Itu tadi bagaimana proses pembuatan tentang maket siklus air yang saya buat. Sekarang kita masuk ke penjelasannya. Sebelum kita mengetahui penjelasan dari siklus air, kita juga harus tahu bagaimana penjelasan tentang daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah sebuah proses dalam pertukaran atau perubahan yang akan dilakukan secara terus-menerus dan akan membentuk komponen biosfer kimia atau unsur kimia dan akan melibatkan peran serta pada makhluk hidup dengan memiliki peranan bagi kehidupan manusia. Dan daur biogeokimia ini juga dapat diartikan sebagai proses peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses ini terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Yang kedua, kita akan mengetahui jenis-jenis dari daur biogeokimia. Secara umum, terdapat 5 jenis siklus biogeokimia ini, yakni yang pertama adalah siklus nitrogen, yang kedua adalah siklus air, yang ketiga adalah siklus karbon dan oksigen, yang keempat adalah siklus belerang atau sulfur, dan yang kelima adalah siklus fosfor. Yang ketiga, kita akan menjelaskan siklus daur biogeokimia. Siklus dalam pembentukan daur biogeokimia diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penguapan. Pada siklus ini, atmosfer dengan pembentukan dalam keadaan jenuh, uap air atau awan menjadi noda air, yang kemudian jatuh dalam bentuk hujan dan salju. Yang kedua adalah infiltrasi, merupakan sebuah aliran air yang masuk ke tanah melalui celah dan pori-pori di tanah ke permukaan air, yang kemudian jatuh dalam bentuk hujan dan salju.
Permukaan air adalah sebuah limpasan dalam permukaan biasanya diamati di daerah perkotaan dengan membentuk sungai utama pada permukaan di sekitar daerah aliran sungai menuju laut. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang siklus air. Siklus air atau yang dikenal juga dengan istilah siklus hidrologi yang artinya adalah sirkulasi air dari atmosfer menuju bumi lalu kembali lagi ke atmosfer. Dalam siklus ini ada banyak tahapan yang harus dilalui seperti kondensasi, presipitasi, evaporasi, transpirasi, dan lain sebagainya. Jadi, ini merupakan maket siklus air yang saya buat. Tahap-tahapan dalam daur air adalah sebagai berikut. Tahap pertama yaitu evaporasi dan transpirasi. Kedua tahapan ini sebenarnya sama, yaitu penguapan yang dibantu sinar matahari. Tapi bedanya yaitu jika evaporasi, penguapan dari badan air secara langsung atau air laut. Sedangkan transpirasi merupakan penguapan dari tumbuhan. Yang kedua adalah antara kedua proses yaitu evaporasi dan transpirasi dinamakan evapotranspirasi. Yang ketiga, hasil dari air laut yang menguap pada tahap evaporasi yaitu uap air akan naik ke atmosfer dan menjadi awan. Awan tersebut bergerak dan berkumpul dinamakan proses kondensasi. Selanjutnya, ketika awan mengumpul menjadi tebal dan sangat banyak uap air yang terkandung di dalamnya juga terkumpul sehingga awan tersebut tidak kuat menahan uap air sehingga timbullah titik-titik air yang disebut hujan atau salju. Peristiwa ini dinamakan presipitasi. Lalu air hujan yang turun dari awan akan mengalir ke permukaan gunung. Hal tersebut dinamakan runoff. Selain runoff, juga ada peristiwa infiltrasi, di mana air hujan tersebut masuk ke dalam tanah. Dan yang terakhir, lanjutan dari peristiwa tersebut yaitu air mengalir ke lapisan tanah di bawahnya, sehingga mencapai permukaan air tanah pada lapisan jenuh air. Maka air menjadi air tanah. Peristiwa ini dinamakan perkolasi. Siklus ini akan berulang secara terus-menerus. Sekian daur dari siklus air ini. Semoga bermanfaat. Jadi, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari video tadi adalah air di muka bumi ini secara keseluruhan memang cenderung tetap, namun hanya bentuk dan wujudnya saja yang berubah seperti yang kita lihat tadi di siklus air yang saya buat. Nah, walaupun seperti itu, kita harus tetap menghemat air dengan cara yang sederhana, tetapi dapat memberikan kontribusi besar bagi bumi yang kita cintai ini. Sekian video saya dan semoga bermanfaat. Selamat menonton dan selamat belajar.